Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita mau belajar dengan tema To the End of the World, dan Pak Yefta akan membimbing kita untuk memahami tema pada pagi hari ini. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memujikan pujian Kasih Yesus Indah. Nah teman-teman, kita mau membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu mari kita mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena berkat-Mu Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini ya Bapa. Sekarang kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya memberkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, tak lupa kami juga mau berdoa dan mengaku atas semua dosa-dosa dan kesalahan kami, baik itu yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa. Kami mengaku dosa-dosa kami dan kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, setelah tadi kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Kolose 1 ayat 13-14 yang berbunyi, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk.
Saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati memohon pimpinan serta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Menjadi terang bagi orang lain. Itu menjadi tugas panggilan kami sebagai orang-orang Kristen. Untuk kami dapat melakukannya, pada saat ini kami akan bersama-sama memusatkan perhatian kami kepada sabda Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu dan kami akan mendengarkan pemberitaannya. Mohon pimpinan serta tuntunan Roh Kudus-Mu, Bapa di surga, untuk kami dapat mengerti dan memahami serta melakukan apa yang Tuhan nasihatkan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami semua di dalam jam pemberitaan firman pada saat ini. Kami menyerahkan waktu yang ada untuk Tuhan memperlengkapi kami semua untuk dapat melakukan tugas panggilan kami itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membuka kitab Yesaya pasal 49. Mestinya yang diberikan kepada saya ayat 1 sampai 9, tetapi saya hanya mengambil satu ayat saja ya. 6b. Malah setengah ayat. Kitab Yesaya pasal 49 ayat 6b. Tertulis seperti ini. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah to the end of the world. Ini kalau diterjemahkan ya dalam bahasa Indonesia adalah ke ujung dunia. Mendengar kata-kata ke ujung dunia, apa yang terlintas dalam pikiran saudara-saudara? Ya. Kata-kata ini mengingatkan kepada kita pada panggilan untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 ya, di situ ada perkataan dari Tuhan Yesus. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seterusnya, dan sampai ke ujung bumi. Itulah panggilan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya yang diteruskan, yang diwariskan kepada kita, murid-murid Tuhan Yesus di masa kini. Nah, panggilan ini merupakan panggilan yang sangat penting di mata Tuhan. Di setiap masa, di setiap zaman, diulang dan diulang. Dan ditegaskan kembali dan ditegaskan kembali. Tadi saya menyebutkan panggilan untuk para murid Tuhan Yesus. Dan itu disampaikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, kamu akan menjadi saksiku dan seterusnya sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara ingat panggilan Tuhan kepada Abraham ketika Abraham dipanggil untuk meninggalkan negerinya, ada di kitab Kejadian pasal 12. Betul, di situ Abraham dijanjikan berkat. Tetapi di situ juga ada panggilan untuk Abraham. Panggilan untuk Abraham apa? Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jelas ya. Dan dalam bacaan kita tadi kita mendengar lagi panggilan semacam itu
yang ditujukan kepada hamba Tuhan di dalam kitab Yesaya ini. Ada penafsir yang mengatakan hamba Tuhan ini adalah nabi itu sendiri. Tetapi ada juga yang mengatakan arti dari hamba Tuhan itu sebenarnya adalah Israel. Tetapi apapun tafsiran siapa hamba Tuhan itu, yang jelas panggilannya adalah menyatakan terang Allah bagi bangsa-bangsa. Menyatakan keselamatan dari Allah sampai ke ujung bumi. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, pengulangan-pengulangan tadi menunjukkan bahwa panggilan Allah bagi hambanya, bagi umatnya, bagi murid-murid Yesus untuk menjadi terang dan menjadi saksinya adalah sangat-sangat penting. Apalagi kalau hamba Tuhan dalam kitab Yesaya tadi yang dimaksudkan adalah Israel. Saat itu umat Israel tengah berada dalam pembuangan di Babilonia. Saat dalam keadaan yang tidak baik. Dan panggilan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa ini tetap disampaikan, tetap diberikan. Artinya apa? Artinya dalam segala keadaan, Tuhan ingin panggilan menjadi terang bagi bangsa-bangsa ini tetap dilakukan. Berarti sangat penting, bukan? Nah, sekarang bagaimana dengan saudara-saudara? Bagaimana dengan kita yang mendapatkan warisan panggilan menjadi saksi atau menjadi terang bagi bangsa-bangsa? Bahkan tadi sampai ke ujung bumi. Apa yang terpikirkan oleh saudara-saudara? Ada yang memahaminya sebagai mewartakan Injil atau mewartakan keselamatan ke berbagai bangsa. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke pedalaman-pedalaman, ke suku-suku yang tidak terjangkau. Dan kemudian tergerak dan menyerahkan dirinya sebagai misionaris atau penginjil. Ya, ada orang yang sampai seperti itu. Apakah saudara-saudara mau begitu? Ya, silakan dipergumulkan. Silakan dipergumulkan dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu itu memang panggilan hidup saudara untuk menjadi penginjil yang seperti itu. Tetapi ini persoalannya ya. Kalau begitu, menunggunya masih lama bukan? Saudara-saudara untuk menjadi penginjil sampai nanti pergi kemana-mana, itu masih besok. Kalau sudah lulus SMP, lulus SMA, bahkan mungkin nanti sampai lulus sekolah teologi, baru mulai. Lah, lalu sekarang ini bagaimana? Sebelum lulus SMA, sebelum lulus sekolah teologi, apakah tidak melakukan apa-apa? Kita diam saja, tidak melakukan tugas panggilan itu. Lalu ada juga yang menganggap ini panggilan yang berat. Apa ya bisa kita ini menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Bisa apa kita? Apa daya kita? Kita ini kan punya keterbatasan. Duitnya dari mana untuk kita bisa pergi kemana-mana, untuk bisa pergi ke luar negeri? Mungkin saudara-saudara malah masih dianggap, wah kamu masih anak kecil, wah belum bekerja. Bahasa yang kita punyai mungkin juga hanya bahasa Indonesia ya. Kalau hanya bahasa Indonesia sampai kemana-mana bagaimana itu? Nah lalu, apakah kemudian kita tidak melakukan apa-apa? Tidak melakukan tugas panggilan menjadi terang bagi bangsa-bangsa? Tidak menyatakan keselamatan Allah
sampai ke ujung bumi. Ada juga yang mencoba memahaminya dengan melakukan yang bisa dilakukan, yaitu menjadi saksi, menjadi terang dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun berada, di sekolah, di tengah-tengah masyarakat, di tempat kerja, dalam pergaulan dengan orang lain, dengan menjadi orang Kristen yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik, menjaga sikap dan perilaku yang baik, hidup menjadi berkat, mengamalkan atau mengenalkan kasih Kristus kepada orang lain sehingga orang lain dapat mengenal kasih Kristus itu, ya, dan sebagainya. Dan ini yang umum, yang lazim dilakukan oleh orang Kristen dalam melakukan tugas panggilan menjadi saksi atau menyatakan keselamatan dari Allah ini. Dari lingkup yang kecil, yang bisa dijangkau. Dan ini harus dilakukan oleh setiap orang Kristen, dimanapun berada, menjadi saksi Kristus. Nah, lalu bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Bagaimana dengan sampai ke ujung bumi tadi itu? Kalau kita bicara tentang ini beberapa puluh tahun yang lalu, barangkali kita akan menyerah. Kita akan putus asa karena merasa tidak mungkin, karena merasa tidak bisa melakukannya. Kalau zaman now, zaman sekarang, masa kita merasa putus asa dan tidak bisa melakukan itu? Sampai ke ujung bumi, ya, sampai ke bangsa-bangsa lain. Masa tidak bisa? Maksud saya begini, saudara-saudara. Di zaman now, di zaman teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang demikian hebat pada saat ini, menjangkau dunia itu menjadi sangat memungkinkan. Ya, menjangkau dunia itu sangat memungkinkan. Dunia saat ini tidak lagi dapat dibatasi oleh sekat-sekat. Ya kan? Penggunaan sosial media dan informasi dapat menembus segala keterbatasan. Ya kan? Berita-berita, tayangan-tayangan video dan informasi-informasi yang ada di berbagai dunia, entah itu benar atau salah, itu hoax atau tidak, begitu mudah tersebar dan diterima. Bahkan bisa didapatkan dengan segera. Yang kita buat atau yang orang lain buat begitu mudah tersebar dan diterima serta diteruskan, dibaca dan dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia. Sebagai contoh, ibadah yang kita buat saja kalau dibuat terbuka, ya, di YouTube dibuat terbuka misalnya, bisa dilihat oleh siapapun. Termasuk anggota jemaat kita yang berada di luar negeri bisa melihatnya. Itu fakta dari zaman now, saat ini. Seperti itu. Dunia seperti tidak ada sekat-sekat. Nah, yang mau saya katakan adalah begini. Dengan gawai atau dengan gadget yang ada di tangan kita, ya, khususnya ini, smartphone, ya. Sebenarnya kita dapat melakukan tugas panggilan kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Untuk menjadi saksi bagi Kristus. Sampai ke ujung bumi. Gawai Anda atau gadget Anda jangan hanya dipakai untuk misalnya ngerumpi, ya, atau melakukan komunikasi, chat, video call yang tidak jelas, atau mungkin untuk upload foto atau video, foto-foto atau video misalnya bepergian wisata kemana, upload, kemudian pamer kecantikan, pamer ketampanan, lalu dipakai hanya untuk nonton
video atau film-film yang baru ngetren sekarang, drakor ya, drama Korea, lalu dipakai hanya untuk bermain game online ya dan sebagainya. Bukannya tidak boleh. Ya, saya tidak dalam rangka melarang itu, tidak. Itu boleh-boleh saja. Kecuali kalau yang Anda lakukan adalah menyebarkan hoax atau Anda melakukan itu untuk membuli orang lain. Lah kalau yang ini tidak boleh, yaitu dilarang sama sekali. Yang saya maksudkan begini, saudara-saudara. Mbok jangan hanya untuk itu saja. Gawe atau gadget kita, ya khususnya smartphone kita itu, ini dapat menjadi salah satu alat, menjadi salah satu tool untuk menyatakan terang Allah kepada bangsa-bangsa, untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Contoh, kita mungkin pernah melihat orang yang membuat renungan atau kata-kata motivasi, atau pas dalam masa pandemi COVID ini ya, kita pernah melihat orang yang memberi info ya karena dia orang yang kompeten, atau dia mungkin orang yang pernah mengalami bagaimana terpapar COVID, kemudian berusaha untuk mengatasinya, dan kemudian mereka membuat video, kesaksian bagaimana mereka menghadapi saat mengalami itu. Lalu video yang dibuat itu di-share. Nah, ini kan bermanfaat. Ini bisa menolong orang lain. Mungkin yang tidak pandai bicara, ya membuatnya bukan video ya, tetapi mungkin renungan, ya doa atau kata-kata motivasi melalui tulisan, ya ditulis, ya diketik begitu itu, lalu di share, misalnya foto pemandangan atau foto diri Anda di suatu tempat, diberi tulisan yang isinya perenungan atau diisi doa atau ayat Alkitab, bisa seperti itu. Saya punya teman, dia pandai menyanyi, suaranya bagus, membuat video dengan menyanyikan lagu-lagu rohani. Dia share di YouTube, dan kemudian wah, sekarang subscribernya sudah ribuan ya, dan sebagainya. Ada banyak yang bisa dilakukan. Kalau tidak mau atau tidak bisa sendiri, Anda juga bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang terlibat di dalam menangani masalah-masalah, misalnya masalah kemanusiaan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Komunitas-komunitas semacam ini di dunia maya itu banyak sekali. Ada yang lokal, tetapi ada juga yang terdiri dari orang-orang dari berbagai macam bangsa dan negara. Ada yang komunitas Kristen, tapi ada juga yang lintas agama atau juga tidak berbasis agama. Pokoknya macam-macam. Bisa saja Anda bergabung dengan komunitas dan terlibat dalam proyek-proyek mereka. Tergantung apa yang menjadi minat Anda dan ingin terlibat di dalam proyek apa. Sebagai contoh misalnya, ada yang mengerjakan proyek pemberdayaan masyarakat. Ya, ada yang menangani masalah anak-anak terlantar atau anak-anak dari keluarga miskin, agar mereka semua itu bisa memiliki masa depan yang cerah. Lalu yang mereka lakukan dengan cara menghimpun sponsor, kemudian melakukan pembekalan skill, ya kemampuan, keterampilan. Lalu yang Kristen misalnya, mungkin juga termasuk memberikan pendidikan iman kepada mereka. Ada juga yang komunitas ini komunitas menjual, bukan hanya menjual, termasuk membuat dan menjual produk dari bahan daur ulang dalam rangka berpartisipasi menghilangkan
sampah dan membersihkan lingkungan dari polusi sampah. Ya, mereka melalui jaringan mereka mengumpulkan sampah-sampah itu, kemudian yang organik diolah menjadi pupuk, yang anorganik diolah menjadi benda-benda yang memiliki nilai ekonomi dan artistik. Lalu keuntungan dari penjualan itu dipakai untuk menolong masyarakat dengan bentuk-bentuk layanan kesehatan bagi mereka dan sebagainya. Pokoknya banyak. Tinggal Anda ingin terlibat dalam proyek apa, ingin menangani masalah apa, di dalam rangka menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bahkan sampai ke ujung bumi. Kalau ingin menjadi terang bagi bangsa-bangsa, baik juga kalau saudara menguasai setidaknya bahasa Inggris ya, yang menjadi bahasa internasional. Itu menolong kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, dari negara lain, ya dari bangsa lain. Nah, semoga tidak ada lagi yang bingung atau merasa putus asa untuk bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa atau menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Ternyata gawe atau gadget di tangan kita ini bisa menolong kita untuk bisa menembus keterbatasan kita. Amin. Nah, teman-teman, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Teman-teman bisa mengumpulkan persembahan melalui link yang berada di bawah ini. Dan nats pembimbing kita diambil dari Ibrani 12 ayat 28 yang berbunyi, "Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Selamat memberi persembahan. Teman-teman, setelah tadi kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami telah memberikan sedikit dari persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut supaya dapat berguna bagi orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan, kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan tersebut. Terima kasih ya Tuhan, yang di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, saatnya kita menerima berkat dan juga doa syafaat. Dan Pak Yifta akan membawakan doa syafaat. Seterusnya mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kami diingatkan kembali pada tugas panggilan kami untuk menjadi saksi Kristus, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bahkan sampai ke ujung bumi. Tugas yang tidak ringan memang, bahkan tugas yang berat, tetapi rupanya pada masa kini Tuhan sudah memberikan jalan untuk kami dapat melakukan itu, yaitu dengan kemajuan
dari perkembangan teknologi dan informasi dengan gawai atau gadget yang ada di tangan kami. Kiranya kami dapat dipimpin, kami dapat dituntun untuk dapat menjadi saksi Kristus, menjadi terang, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa, sampai ke ujung bumi, dengan talenta yang kami punya, dengan kemampuan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Bahkan mungkin juga bergabung dengan komunitas-komunitas yang memiliki minat atau mempunyai proyek-proyek menangani hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah di dunia ini, masalah kemanusiaan, masalah lingkungan hidup, dan sebagainya. Singkatnya, apa yang kami pilih, apa yang kami lakukan dapat menjadi perwujud nyataan dari tugas panggilan kami menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi dan menjadi terang bagi semua orang, termasuk bagi bangsa-bangsa seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami kalau ada di antara mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan. Kami juga berdoa untuk setiap kami di dalam masa pandemi COVID ini untuk dapat menjaga diri kami masing-masing, menjaga kesehatan kami, menjaga kesehatan orang lain, supaya penyebaran COVID-19 ini setidaknya melalui kami penyebarannya dapat terputus dengan kami menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Juga di dalam masa pandemi ini, ketika kami belajar dengan cara yang lain, ketika anak-anakmu ini harus belajar secara online, kiranya Tuhan juga tolong, Tuhan berikan hikmat untuk mereka dapat mengikuti pelajaran-pelajaran secara online ini dengan sebaik-baiknya. Mereka dapat memperoleh sesuatu yang baik, yang berkualitas untuk membekali mereka menjalani masa depan yang sudah direncanakan dan yang ingin dicapai. Kami juga mau berdoa untuk para orang tua dari anak-anakmu remaja ini, di dalam mereka mendampingi anak-anak mereka di dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online. Juga di dalam mereka melakukan usaha di tengah masa pandemi COVID ini yang tentu tidak mudah, ada banyak kendala, apalagi negara pada saat ini tengah dalam keadaan menghadapi resesi ekonomi. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hati yang kuat, Tuhan juga berikan kemauan dan kesiapan untuk berjuang melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami GKI Salatiga di dalam melakukan program-program serta kegiatan-kegiatan dan secara khusus pada saat ini di dalam menanggapi dan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya kegiatan-kegiatan, program-program yang dilakukan adalah program-program dan kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan, menjawab situasi sekarang, dan program yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi, dan secara khusus untuk pemerintah yang menjadi pemimpin kami sekaligus ketika mereka berusaha untuk menekan laju perkembangan COVID-19, tetapi sekaligus untuk menjaga roda perekonomian tetap dapat berjalan. Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, beserta wakil dan menteri, staf, untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan ini, serta sekaligus di dalam menjaga
kesatuan dan persatuan bangsa ini. Bapa di surga, untuk setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi, tolong kami untuk dapat menghadapinya dengan baik bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan mengarahkan hati kepada Tuhan dan sekarang menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.